Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, di depan kita ini sudah saya sediakan 2 gelas air biasa yang dimana airnya warnanya sangat berbeda sekali. Yang sebelah kanan bisa terlihat airnya sangat jernih sekali, sangat bening sekali. Sedangkan yang sebelah kiri kita bisa lihat airnya sangat keruh sekali, kekuning-kuningan atau biasa disebut juga coklat ya teman-teman, coklat muda seperti ini. Dan ini adalah air keran di tempat saya. Jadi mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini di rumah, airnya sangat keruh sekali seperti ini. Jadi di tempat saya airnya itu berasal dari air pamdes, air pam pedesaan. Jadi wajar sekali kalau misalkan airnya seperti ini, karena airnya mengambil dari sumur-sumurnya yang berada di bagian sawah ya teman-teman. Jadi ini sangat keruh sekali dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan berbagi trik bagaimana cara mengatasinya supaya air yang keruh seperti ini bisa menjadi air sebening seperti ini teman-teman. Cukup menggunakan bahan yang sederhana dan mudah sekali kita praktekkan. Jadi kita akan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja. Oke, langsung saja kita buat alatnya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Jadi untuk alatnya di sini sangat mudah sekali kita dapatkan. Jadi untuk bahan pertama di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu pipa PVC seperti ini. Untuk ukurannya saya menggunakan ukuran setengah in teman-teman. Dan ini untuk panjangnya kurang lebih sekitar 5 cm ya. Jadi untuk panjangnya nanti bisa menyesuaikan saja. Dan ini hanya menggunakan pipa bekas saja. Jadi kita bisa cari di tempat sekitar rumah kita, atau misalkan tidak ada, kita bisa minta tetangga. Kemudian di sini kita sediakan juga bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu selang karet seperti ini teman-teman. Ini ukurannya juga ukuran 5/8 ya. Jadi yang ukuran bisa masuk ke bagian pipa setengah in seperti ini. Nah, agak seret. Jadi yang ukurannya sama, kalau misalkan yang besar tidak bisa. Nah, di sini caranya cukup mudah sekali. Ini kita masukkan ke bagian pipa PVC seperti ini. Nah, untuk bagian sininya kita kasih sisa sedikit, kurang lebih sekitar 1 cm atau 2 cm teman-teman. Kemudian bagian sini kita potong ya. Jadi kita kasih tanda saja, kurang lebih sekitar segini teman-teman. Jadi nanti untuk panjangnya pun juga bisa disesuaikan sesuai kebutuhan saja. Kemudian kita kembalikan seperti ini, kurang lebih sekitar 1 sampai 2 cm. Kemudian bagian sini kita kasih tanda teman-teman. Kita kasih tanda seperti ini menggunakan spidol atau menggunakan pulpen pun juga bisa. Oke, seperti ini. Kemudian kita lepas dan bagian sininya kita tambahkan lem terlebih dahulu. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah lemnya mengering, jadi ini sudah sangat kuat sekali, tidak akan copot. Kemudian di sini kita sediakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan lagi di rumah, yaitu kapas seperti ini. Untuk kapasnya bebas. Dan ini juga bisa diganti dengan menggunakan busa seperti ini. Tidak harus menggunakan kapas teman-teman. Tapi di sini saya akan menggunakan kapas. Kemudian untuk proses selanjutnya kita taruh di bagian sini ya. Kita masukkan si kapasnya seperti ini. Jadi untuk kapasnya nanti bisa disesuaikan saja sesuai dengan lubang si pipanya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi fungsi di sini kita sisakan supaya bisa dipergunakan untuk tempat kapas seperti ini. Jadi dia tidak akan masuk sampai ke ujung ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita sediakan lagi bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu masker bekas. Ini bisa menggunakan masker bekas atau bisa juga dengan menggunakan masker yang baru. Kalau saya biasanya menggunakan masker bekas, tapi ini saya cuci dulu dengan menggunakan deterjen teman-teman. Jadi ini sudah steril ya, jadi tidak ada kuman-kumannya. Nah, di sini untuk maskernya pun juga bebas. Kemudian talinya kita lepas terlebih dahulu seperti ini. Kemudian di bagian sini teman-teman kita taruh di bagian tengahnya. Jadi di bagian sini sudah kita kasih ini ya, kapas atau menggunakan ini tadi juga bisa busa. Jadi kita taruh di bagian tengahnya. Jadi ini hasilnya akan lebih maksimal. Kemudian kita lipat seperti ini. Nah, fungsi di bagian sini ini supaya talinya nanti mengunci ya, seperti ini. Kemudian tali sisa maskernya bisa kita pergunakan untuk menali di bagian sininya.
Oke, seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita pergunakan, teman-teman. Jadi di bagian sini tadi, ini antara sambungan si selang dengan si pipa tadi agak sedikit nongol si pipanya. Jadi fungsinya supaya si bagian sininya talinya mengunci. Jadi si maskernya dia tidak akan melorot. Karena kalau misalkan hanya kita tali di bagian selangnya saja atau misalkan pipanya saja, dia akan mudah melorot ketika terkena tekanan air. Kemudian fungsi di bagian depan tadi kapas atau misalkan menggunakan ini busa, itu fungsinya juga sebagai filter atau penyaring. Kemudian ditambah dengan ini ya, 3 masker. 3 masker itu sama dengan 9 lapis. Jadi 9 lapis karena satu masker itu adalah 3 lapis. Jadi di sini sudah menggunakan ini teman-teman, filter yang sangat banyak sekali. Jadi ini nanti akan sangat maksimal sekali. Jadi ketika kita pergunakan, airnya akan menjadi lebih bening lagi. Kemudian supaya dia tidak mudah copot lagi ketika kita sambungkan ke bagian keran, di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan lagi, yaitu klem seperti ini. Ini harganya sangat murah sekali, sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah saja di toko bangunan. Jadi fungsinya untuk mengeklem antara si ini selang karet ini dengan si ini kerannya, teman-teman, si keran ya, supaya dia tidak mudah lepas. Oke teman-teman, sebelum kita pasang, kita uji coba terlebih dahulu airnya seperti apa hasilnya. Kita lihat. Nah, untuk kerannya memang agak sedikit soak, belum saya ganti, teman-teman. Kita bisa lihat airnya sangat kuning sekali seperti ini. Jadi seperti ada debunya. Ini air dari pamdes ya, teman-teman, atau air sumur yang berada di bagian sawah. Airnya sangat keruh sekali seperti ini. Sekarang kita uji coba dengan menggunakan alat seperti ini. Kemudian nanti kita lihat perbandingannya, teman-teman. Tinggal kita masukkan saja seperti ini. Kemudian kita klem. Seperti ini, kemudian kita hidupkan dan kita ambil airnya dari bawah sini. Jadi memang untuk airnya menghidupkannya tidak boleh full, teman-teman, karena kalau full nanti di bagian sininya akan kalah. Jadi kita mau tidak mau harus sedikit sabar. Jadi perlahan-lahan seperti ini. Yang penting airnya isinya menjadi lebih jernih. Nah, kita bisa lihat hasilnya, perbedaannya sangat jelas sekali, teman-teman. Hasil yang kita gunakan alat yang sudah kita buat tadi, hasilnya seperti ini ya, sangat bening sekali, sangat jernih sekali. Sedangkan ini tanpa menggunakan alat, sangat keruh sekali seperti ini. Kita bisa lihat perbedaannya. Nah, sangat jernih sekali, teman-teman. Ini benar-benar sangat keren sekali, bisa terlihat. Jadi ini sudah layak kita pergunakan untuk mandi. Nah, seperti ini. Ini sangat jernih sekali, perbedaannya sangat jauh sekali. Kemudian kita coba buka lagi dan kita bisa lihat hasilnya ketika tidak menggunakan alat ini. Wow, bisa terlihat hasilnya berbeda jauh ya, teman-teman. Ini tadi tanpa menggunakan alat, kita bisa lihat perbedaannya. Yang bagian sini seperti ini. Jadi untuk airnya benar-benar sangat keruh sekali. Nah, bisa terlihat ya, teman-teman, sudah kita uji coba, hasilnya sangat bening sekali seperti ini. Ini dengan menggunakan filter yang sudah kita buat sendiri dengan menggunakan bahan yang sederhana. Kemudian ini tanpa menggunakan filter. Sangat kotor sekali dan sangat keruh sekali, teman-teman. Jadi tidak layak kita pergunakan. Nah, seperti ini sangat bening sekali. Jadi kita hanya memanfaatkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Dan kemudian, teman-teman, spesialnya lagi, ini kalau misalkan sudah kotor, ini bisa kita ganti. Jadi tidak paten, ini bisa kita lepas lagi, bisa kita ganti dengan menggunakan masker yang baru lagi. Kemudian untuk bagian dalamnya, kapasnya juga bisa kita ganti lagi. Jadi ini bisa kita gonta-ganti, kita istilahnya kita isi ulang seperti itu. Jadi tidak hanya sekali pakai, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.